Gue sekitar 50-an% tuh Bitcoin, 20 sekian persen tuh sekarang Ethereum, sisanya cash, 30%. Properti? Gue gak main properti, gue maunya beli, gue bentar aja karena mau beli saham properti. Jadi gue ngapain gue punya properti, gue mending beli sahamnya aja, tapi agak besar gitu. Oh, oke. Lu nggak mau punya kepemilikannya itu? Karena, ini dia kan ditentang sama banyak orang, tapi menurut gue properti juga gak ada kepemilikannya bro. Karena coba kita kembali ke Afrika, lu punya properti di sana, apakah itu properti lu? Ada apa-apa di sana? Enggak, lu ditodong pakai angka 47 malah sertifikat lu. Kasih. Orang banyak bilang sewa tuh buang-buang duit. Sama kalian cicil juga buang duit kok. Lu sebagai seorang pengusaha, ya kita bisa sebut lu pengusaha ya bro ya. Komposisi dari investasi lu itu berapa persen sih bro yang terbaik menurut lu sebagai anak muda ini? Gini, sebenarnya ini jawaban yang gua akan selalu kasih ke anak muda. Jadi nggak ada komposisi yang terbaik. Fungsi dari kita punya uang, cari kerjaan adalah bikin uang kita bekerja. Jadi gue tuh dari dulu nggak pernah pakai 50, 30, 20 bagi nggak pernah gini. Tapi gue dapat uang cash nih dari usaha gue. Nah dari uang cash ini baru gue pikir aset apa yang diskon. Oke. Jadi gue tuh Bitcoin bukan arti gue harus Bitcoin terus nanti, enggak. Tapi kebetulan memang kemarin Januari Lo diskon. paksakan pas detik lu dapat uang itu kalau ada aset yang diskon kan Kalau belum ada, belum betul. tentu ada. Pegang cash aja, nggak masalah kok. Oke, cash. Pegang cash nggak masalah. Cash itu Bitcoin atau cash Oh cash fiat? Cash fiat nggak apa-apa. Oke. Gue juga begitu. Jadi gue pegang cash fiat nih. Atau USDT? Ya orang bebas lah mau taruh dolar atau emas pun boleh. Oke. Jadi ada yang gini, ada yang cashnya berapapun tembak emas. Ya. Ada diskon baru emas dijual ke aset, ada gitu. Kalau gue suka fleksibel. Jadi gue suka misalnya gue ada porsi cash nih sekarang 20%. Kalau lu tanya sekarang, gue sekitar 50-an% tuh Bitcoin, 20 sekian persen tuh sekarang Ethereum, sisanya cash 30%. Wow. Tapi gue gedein 30% cash karena Aset kenapa? aset properti? Gue gak main properti, gue maunya beli, gue bentar aja karena mau beli saham properti. Jadi gue ngapain gue punya properti, gue mending beli sahamnya aja, tapi agak besar gitu. Oke. Lu nggak mau punya kepemilikannya itu? Karena ini dia kan ditentang sama banyak orang, tapi menurut gue properti juga gak ada kepemilikannya bro. Karena itu semua tergantung negaranya. Gini lah, beda mungkin ngomong sama orang yang punya power sama yang gak punya power. Gue akan hitung gue sebagai orang yang gak punya power. Coba kita kembali ke Afrika, lu punya properti di sana, apakah itu properti lu? Ada apa-apa di sana? Enggak, lu ditodong pakai angka 47 malah sertifikat lu. Kasih. Semua itu tuh kertas. Properti itu kertas. Itu terjadi loh. Orang kan bilang nggak mungkin terjadi, tapi udah terjadi di semua negara. Properti itu diambil. Ada bahkan yang di Afrika tuh waktu itu orang ketakutannya karena inflasi. Dia hoardingnya bahkan mobil, karena emas nggak boleh waktu itu. Dia hoardingnya mobil bro. Jadi mobil tuh dia ada ratusan. Kan dia percaya ini lebih kuat tahan nilai dibanding fiatnya. Disita sama mobilnya. Todong angka 47. Ngapain kasih mobil kasih. Karena gue ngerasa gue nggak bisa menjaga properti gue untuk sekarang. Mungkin nanti buat tinggal oke lah. Kenapa gue belum beli properti buat tinggal? Jawabannya simpel, gue belum mampu. Gue belum mampu beli yang gue mau propertinya. Oke. Tapi kalau di saat gue mampu belinya, gue akan beli ya rumah yang sesuai dengan. Jadi lu mainnya masih main di sewa? Gue mending sewa sekarang. Kenapa nggak lo mau beli? Beli mungkin nanti lo jadiin kolateral lagi gimana? Ini ya balik lagi bermain di dunia fiat ya. Bermain di dunia fiat. Contoh gini, misalnya gue ada apartemen nih. Apartemen gue itu kalau misalnya beli mungkin hampir dekat 10M kali ya. 10M, gue sewa sekarang 400 juta. Yieldnya berapa persen? Di bawah 5. Jadi properti ada rule-nya. Di bawah 5%. Orang banyak bilang sewa tuh buang-buang duit. Sama kalian cicil juga buang-buang duit kok. Gitu. Jadi rule-nya adalah 5% rule. Kalian cari aja dari Google. Ini hitungnya gampang. Pokoknya kalau sewa tuh 5% atau di bawah, kalian cuan sewa. Karena properti itu banyak, property tax, maintenance, itu banyak hal-hal kecil yang kalian nggak mikir. Tambah furniture, udah gitu cicil terus jadi susah. Nggak perlu menurut gue kayak. Dan itu gue belum mau, dan gue masih muda banget kan. Sama satu lagi, ini yang mungkin nggak bisa disamain sama orang, karena ini gaya hidup gue. Kan sekarang gue lagi senangnya di satu tempat nih. Bisa jadi bulan depan gue senangnya di Bali. Gue mobilitasnya tinggi bro. Gue mau di Dubai juga bisa. Ngambil visa sebulan, gue bisa sebulan. Ya lu dompet lu di blockchain semua masalahnya kan. Lu tinggal belanja di situ beres. Itu actually gue kemarin belajar banget tuh di Paris tuh, gila. Gue restoran high end, gue bayar pakai kripto loh. Pakai Binance Pay gue bayar. Di Paris. Taksi di sana di Paris. Singapura katanya udah mulai tuh. Singapura udah mulai. Dan kalau Dubai mah udah lebih dulu ya. Dubai tuh paling maju lah mereka. Nah gini, negara yang paling pintar di dunia ngelola uang itu siapa? Menurut gue itu sultan-sultan di Dubai. Orang ngomong Putin, enggak, Dubai jauh lebih kaya. Mereka dari minyak kayak itu, dari Saudi Aramco, mereka putarnya kemana coba buatannya? Properti kan, bangun Burj Khalifa segala macam. Nextnya apa? Mereka sangat dorong apa? Bitcoin. Apakah mereka orang-orang bodoh? Menurut gue sih mereka lebih pintar dari gue ya. Kita belajar aja dari mereka gitu. Dan mereka sangat mendorong itu, sangat welcome. Seperti Indonesia sangat welcome loh. Indonesia kasih pajak loh Bitcoin. Boleh beli, tapi exchange lokal ya. Beli exchange lokal, kita pajakin kalian sumbang juga ke pemerintah kan. Pajak final enak kenanya, jual dan beli pajak final.
Jadi gue rasa pemerintah kita sih sangat mendorong juga ya. Dan ini juga mau dibikin kan pindahin ke OJK, lagi mau dibikin dewannya segala macam. Dan gue rasa pemerintah kita terbuka sih matanya untuk support ini. Kemarin juga salah satu gubernur kita kan sempat ngomong tuh di Bitcoin Conference Miami untuk mau dibilang dia mau kembangin Bitcoin mining di Indonesia. Bahkan sampai level politisi pun sana. Nah tapi ini Bitcoin ya, Indonesia mungkin belum banyak ibaratnya pengikutnya yang percaya. Di Amerika ini jadi senjata politik kalau diperhatiin. Oke. Orang udah dapat voter banyak yang ngomongnya saya support Bitcoin. Saya support Bitcoin. Oke, untuk di Amerika. Di Amerika. Di Itu mah Indonesia kan penggunanya orang kayak apa itu Bitcoin? Iya. Scam. Tapi di Amerika 10% warganya punya Bitcoin. 10%. 10%. 10%. Di Indonesia belum menjadi political value sebenarnya untuk di wilayah. Orang ngomongnya gitu, tapi ini data yang gue lihat ya. Pasar modal kan gue dulu lumayan berkecimpung di dunia edukasi ya, jadi gue tahu angkanya. Pasar modal tuh tahun 2020 itu cuma 3 juta. Investor pasar modal bayangin berapa puluh tahun cuma 3 juta. Habis itu naikin Covid kan karena gue juga bantu sebarin pasar modal jadi 10 jutaan sekarang. Itu 20-an tahun lebih loh bro, 10 juta. Bitcoin, crypto. Dari tahun 2021 sampai sekarang itu udah 15 juta yang terdaftar. Terdata. Itu belum yang pakai Binance, Bybit dan teman-temannya. Itu gua hitung pribadi itu 25 juta ada sampai 30. Dan gue yakin banyak yang tak terdata. Jadi kalau 25 juta ke atas, itu ini 10% bro. Wow. Sudah sama sebenarnya. Jadi itu political power kalau ada yang mau pakai dan udah ada yang pakai sih. Udah ada yang pakai. Udah lah, itu aja jangan bahas orang. Belum pakai.